Coach, kenapa ya? Saya ini kalau sama murid-murid saya itu bisa sabar. Apapun tingkah polanya itu saya bisa sabar, ya. Tapi halo kawan, saya teringat ketika saya mengisi parenting di salah satu TK di Balikpapan. Kemudian ada seorang guru yang mendatangi saya, kemudian bertanya, "Coach, kenapa ya? Saya ini kalau sama murid-murid saya itu bisa sabar." Apapun tingkah polanya itu saya bisa sabar, ya. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya menghadapi anak-anak saya seperti seekor singa, seekor singa yang siap menerkam. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, karena ketika kita menghadapi orang lain nih ya, kita menghadapi orang lain. Nah, kita itu state kita kan menjadi seorang guru. Misalnya nih ya, ibu state-nya menjadi seorang guru. Maka perilaku ibu pun ya akan seperti itu, lebih tenang, lebih sabar untuk mendidik. Dan di situ ya bisa jadi ibu nggak ada ekspektasi yang berlebihan, nggak ada ikatan emosional ya yang berbeda seperti ikatan emosional dengan anak maupun suami gitu ya. Nah, itu perlu diingat. Makanya kita bisa menjalankan perannya dengan banyak menggunakan logika kita. Kita harus bersikap seperti apa nih dengan murid. Akan berbeda ketika di rumah jumpa dengan anak dan suami ya, maka di situ ada keterikatan emosi yang kuat, ada ekspektasi yang tinggi, maunya anaknya begini, suaminya begini. Akhirnya ada suatu kekeliruan atau kesalahan kecil itu sudah mampu men-trigger, memicu emosi seorang ibu yang akhirnya mungkin meledak-ledak atau marah gitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, ini bisa ya, lakukan tips ini ketika melihat anak ataupun pasangan ya itu tidak sesuai ekspektasi kita, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Caranya bagaimana? Jangan campur adukan sosoknya dengan perilakunya. Kalau mencampur adukan sosok dengan perilaku itu seperti apa? Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, ya, misal kamarnya berantakan, "Kamu tuh ceroboh banget sih, kamu tuh pemalas banget sih, kamu tuh berantakan banget sih," gitu. Jadi langsung ditempelkan perilakunya itu di sosoknya. Makanya kita kesel banget gitu ya. Nah, dengan sosoknya itu coba dipisahin antara sosok anak dengan perilakunya. Cara negurnya gimana? "Mas, Bunda itu sayang sama Mas, tapi Bunda nggak suka kalau kamar Mas itu berantakan. Kalau Mas itu ya tidak mau rapikan kamarnya, nah itu Bunda nggak suka. Bunda nggak suka kamar yang berantakan." Misalnya tuh contohnya kayak gitu. Jadi dipisahin ya sosoknya, sosok anak atau suaminya dengan perilakunya. Jadi begitu juga dengan suami ya, yang diubah, yang diganti bukan sosoknya. Nah, ini banyak terjadi, nanti saya akan bahas di sesi lain deh. Jadi yang diganti bukan sosoknya, sosoknya kan tetap anak kita, ya. Sosoknya tetap anak, tetap dengan fitrah-fitrah kebaikan. Yang nggak suka Pak perilakunya, maka yang minta diubah adalah perilakunya. Insya Allah dengan seperti itu, ya emosi kita sudah tidak terlalu meledak-ledak lagi. Dan afirmasikan ke diri, saya semakin tenang, sabar dengan orang lain, maka saya lebih sabar, saya lebih tenang, saya lebih sayang dengan keluarga saya. Coba afirmasikan seperti itu, ya. Nah, bukankah ini pun diajarkan ya dalam agama Islam, ya, untuk baik dengan keluarga. Maka afirmasikan, semakin saya baik, saya sabar, saya sayang sama orang lain, saya akan lebih tenang, lebih sabar, lebih sayang sama anak, suami, keluarga. Nah, oke, coba lakukan itu. Oke, semoga berhasil. Salam sehat, salam bahagia. Saya Dewi Rohma.